Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di minggu yang telah Tuhan kuduskan ini, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa roh Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dan penolong dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Hosea pasalnya yang pertama, ayat kedua sampai ayatnya yang ke-10. Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizril." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat-alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.'" Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang mengasihi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang dimiliki oleh Tuhan Allah kepada kita umat manusia yang diciptakannya. Kita semua bebas dari belenggu dosa dikarenakan karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya mendapatkan pengampunan dosa. Pengorbanan Kristus Yesus anak Allah yang tunggal, bukti kasih Allah kepada kita umat manusia, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi Tuhan telah
memberikan kita pengampunan bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat kembali gambaran kasih Allah melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada minggu ini. Bagaimana Allah mengasihi umat Israel ketika umat Israel melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Allah tetap menaruh kasih atas mereka. Kalau kita baca dengan seksama tadi, bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Hosea agar Hosea mengawini perempuan sundal dan memperanakkan anak dari perempuan sundal tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk mengambil perempuan sundal dan memperanakkan anak dari perempuan itu? Karena demikianlah gambaran umat Israel pada saat itu. Hubungan Allah dengan umat Israel seperti hubungan suami dan istri. Tetapi hubungan itu mengalami ketidakbaikan. Umat Israel tidak setia kepada Tuhan Allah. Umat Israel membelakangi Tuhan dengan menyembah dewa-dewa. Dengan demikian mereka telah melakukan perzinahan rohani ataupun persundalan kepada Tuhan Allah. Karena mereka tidak menaruh kesetiaan kepada Tuhan Allah. Demikian jugalah gambaran istri yang diambil Nabi Hosea, yaitu Gomer. Gomer diambil oleh Hosea, dan ketika mereka sudah menikah, lahirlah anak pertama Gomer, yaitu Yizril. Lahirlah baginya Yizril. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yizril lahir, berikutnya lahirlah anak kedua, anak perempuan. Maka dikatakan Tuhan Allah berfirmanlah Allah kepada Hosea untuk memberikan nama Lo Ruhama. Dan berikutnya anak yang ketiga, lahir seorang anak laki-laki. Tuhan berfirman kepada Hosea, beri nama Lo Ami. Bapak Ibu saudara-saudara, anak kedua dan ketiga yang dilahirkan oleh Gomer adalah hasil dari persundalannya dengan laki-laki lain. Hasil perzinahannya dengan laki-laki lain. Gomer tidak menaruh kesetiaan kepada Hosea. Itulah gambaran umat Allah kepada Allah pada saat itu. Walaupun mereka menyembah Tuhan Allah, tetapi mereka juga percaya dan menyembah dewa-dewa lain. Sehingga mereka tidak lagi menaruh kesetiaan kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, gambaran rumah tangga Hosea dan Gomer, itulah gambaran bagaimana umat Israel telah membelakangi Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah memberikan hukuman kepada mereka. Bahkan Tuhan mengatakan kepada mereka, kalau Tuhan tidak lagi menjadi Allah mereka, Tuhan tidak menaruh kasih, Tuhan tidak mengampuni mereka, konsekuensi dari dosa, yaitu hukuman, tetap berjalan. Mereka mendapatkan hukuman oleh karena akibat yang mereka lakukan, oleh karena hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun Allah menghukum mereka, kalau kita baca ayat 10, bagaimana umat Israel kembali dipulihkan. Allah berfirman, kalau jumlah umat Israel seperti pasir di padang laut.
Artinya jumlahnya tidak terbilang. Yang dulunya mereka dikatakan tidak anak-anak Allah, sekarang mereka dikatakan anak-anak Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat dan baca ayat 10, bagaimana Tuhan Allah menaruh kasih kepada mereka, sehingga Tuhan berkata dan berfirman, jumlah umat Israel akan banyak seperti pasir di laut. Mereka tidak lagi dikatakan tidak umat Allah, tetapi mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Awalnya Allah marah kepada mereka dengan mengatakan tidak mengampuni mereka dan aku bukan Allah mereka. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah memberikan kesempatan mereka untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Sehingga Allah memulihkan keadaan mereka dan mengatakan kepada mereka kalau umat Israel akan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat selanjutnya, yang tadi dikatakan Ruhama menjadi Ruhama. Yang pertama Lo-ami menjadi Ami. Terjadi perubahan nama. Yang tadinya Allah tidak mengampuni mereka menjadi Allah mengampuni mereka. Yang tadinya Allah tidak ingin dikatakan Allah mereka menjadi Allah mereka pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan, apa yang boleh kita lakukan dan kerjakan? Yang pertama, kita harus bersyukur. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Apa yang kita terima, apa yang kita peroleh sampai pada saat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Ketika kita sudah bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita lakukan berikutnya? Kita harus menjadi umat Allah yang setia untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Dia yang telah menaruh kasih kepada kita. Bukan karena kebaikan kita, kebolehan kita, tetapi karena kasih Allah itulah yang begitu besar. Itulah yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita menyembah kekuatan-kekuatan dunia, karena itu akan menyakiti hati Tuhan. Dengan melakukan itu, kita telah melakukan perzinahan rohani, telah melakukan persundalan kepada Allah. Kita harus setia kepada Allah yang menciptakan, yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menantikan kita untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Tuhan menantikan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan respon yang positif akan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengalami perubahan? Tuhan itu mengasihi kita. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Ketika kita mengaku dan datang kepada Dia dan meminta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Karena kasih Allah yang begitu besar. Seperti tema kita pada minggu ini, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Kita sudah dikasihi dan kita sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, tetaplah setia kepada Tuhan, sembahlah Tuhan, jangan pernah menyakiti hati Tuhan dengan menyembah hal-hal dunia, kekuatan-kekuatan dunia, bahkan lebih menaruh kepercayaan kepada kekuatan dunia. Kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan dunia. Oleh karena itu, tetaplah setia menyembah Tuhan yang telah menaruh kasih dan menyelamatkan kita. Amin.
Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami telah menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami perdengarkan dan dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengingat kasih Tuhan, kami mengingat keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kami melalui Kristus Yesus. Roh-Mu yang menolong dan mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.